Timnas Indonesia akhirnya sukses melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga terakhir grup F, Timnas Garuda melibas Filipina 2 gol tanpa balas pada Selasa malam. Pasukan Merah Putih langsung mengendalikan permainan sejak awal laga. Berbagai peluang emas berhasil diraih anak asuh Sintayong tersebut. Namun semuanya masih berhasil dimentahkan pertahanan Filipina yang bermain sangat rapat. Hingga akhirnya pada menit 32 aksi jenius sang profesor Tom Haye sukses membuat gemuruh 64.000 supporter yang memadati Gelora Bung Karno. Tendangan melengkung Tom Haye dari luar kotak penalti sukses menggetarkan jala gawang Filipina. Skor 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Seusai jeda, pasukan Garuda tetap tak mengendorkan tekanannya. Di menit 56, giliran Rizky Ridho yang mencatatkan namanya di papan skor. Bek Persija itu sukses menyundul umpan tendangan bebas Nathan Choaon. Skor pun berubah 2-0. Unggul 2 gol, Timnas mulai mengendorkan permainannya. Alhasil hingga laga berakhir, skor pun tak berubah 2-0. Seusai laga, Tom Haye mengungkapkan kegembiraannya. Tak hanya mencetak gol perdana di GBK, pemain berjuluk si Profesor ini juga bangga bisa membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga. Yes, for me, I think it's a really special night. My first goal for Indonesia at home in this game. All my family is here, my friends, my family from Jakarta is here. So to celebrate a night like this with everyone here. It's really special for me. Atas hasil ini Indonesia pun melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menempati posisi kedua grup F dengan nilai 10 di bawah Irak yang sudah memastikan diri lolos. Dari Jakarta, Sekar Rarasati, Indah Devina, RTV. Waduh, itu berita itu ya sangat membuat warga Indonesia langsung bersorak-sorak gini. Betul sekali, apalagi ini kan Indonesia lolos ke babak kualifikasi ketiga. Betul. Nih, Piala Dunia 2026. Nah ini semoga ya menjadi langkah awal untuk menjadi kesuksesan Indonesia, terutama di dunia sepak bola. Betul sekali. Tentunya selain informasi tentang timnas tadi, kita juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk kamu saksikan di Lensa Indonesia Pagi. Langsung saja bersama saya Doni Hermatra. Dan juga saya Tasya Syarif, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tersisa di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana peluang Indonesia di babak ketiga? Berikut ulasannya. Dua gol dari Tom Haye dan Rizky Ridho di masing-masing babak ini menjadi faktor penentu kemenangan penting Indonesia atas Filipina pada Selasa malam. Kemenangan ini membawa Timnas Merah Putih melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia mendampingi Irak yang sudah dipastikan keluar sebagai juara grup F. Indonesia lolos sebagai runner-up grup F dengan nilai 10 mengungguli Vietnam di posisi ketiga. Dengan lolos ke fase ketiga kualifikasi, Indonesia kini menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menjadi satu-satunya harapan Asia Tenggara lolos ke Piala Dunia. Sejatinya baik Malaysia dan Thailand juga berhasil menang di laga terakhirnya. Sayangnya keduanya harus puas berada di posisi ketiga grup C dan D. Sementara Vietnam sudah dipastikan tersingkir oleh Indonesia di grup F. Myanmar dan Filipina malah lebih parah lagi dengan hanya mengantongi 1 poin saja dari 6 laga. Di putaran ketiga, Indonesia bakal melakoni persaingan lebih ketat lagi. Sebanyak 18 negara akan dibagi ke dalam 3 grup yang masing-masing berisi 6 negara.
Dua tim teratas akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat ketiga dan keempat masing-masing grup akan melaju ke putaran keempat. Di sini akan dibagi lagi menjadi dua grup. Juara grup dari putaran keempat ini langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, peringkat kedua dari dua grup ini akan beradu untuk berebut satu tiket lolos langsung ke Piala Dunia. Sementara yang kalah harus rela melakoni laga play-off antar konfederasi. Undian putaran ketiga kualifikasi zona Asia ini akan digelar pada 27 Juni mendatang di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Kemenangan Timnas Indonesia 2-0 atas Filipina di putaran kedua pra Piala Dunia 2026 zona Asia disambut antusias para pendukung setia Tom Haye dan kawan-kawan. Selain gak sia-sia nonton langsung di Stadion Gelora Bung Karno, mereka juga puas melihat permainan tim asuhan Sinteyong yang mencetak gol berkelas dunia. Banget karena dari sebelum-sebelumnya kan kalah, akhirnya hari ini menang, terus aku nonton juga. Alhamdulillah banget menang, ditonton, ibaratnya kan biasanya nonton di TV kan ya, terus sekarang alhamdulillah bisa berkesempatan bisa nonton di GBK langsung, seneng banget. Apa ya? Gol pertama sih Mbak, gol pertama yang dari luar kotak penalti itu Mbak. Waktu ngegolinnya, apalagi yang ngegolin itu yang aku suka gitu. Perayaannya Rizky Ridho ya, karena ada siunya. Golnya Tom Haye kalau gue. Golnya Tom Haye juga cakep sih, keren. Mantap, luar biasa. Harapannya kalau dari aku sih semoga timnas makin maju, makin solid, makin semangat buat mewujudkan cita-cita Indonesia. Usahanya atau semangatnya lebih di api-api menyala bangku. Ya, sahabat RTV, euforia timnas bersama para pendukungnya pasca menang atas Filipina seakan terganggu saat musisi Anang Ashanty tiba-tiba muncul untuk bernyanyi. Padahal nih ya, Timnas ini sudah membentuk lingkaran di tengah lapangan dan bersiap menyanyikan lagu nasional. Aksi musisi Anang Ashanty ini pun menjadi trending topik di media sosial. Ini nih momen viral pasca Timnas Garuda mengalahkan Filipina di Stadion GBK Selasa malam. Biasanya para pemain berkumpul di tengah lapangan untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri bersama supporter yang hadir. Tapi ternyata panitia pelaksana pertandingan punya kejutan lain dong, yakni menghadirkan pasangan Anang Ashanty untuk menyanyikan lagu yang lain pula. Yap, suasana khidmat pun berubah jadi sorakan penonton yang merasa moodnya dirusak dengan penampilan pasangan selebriti itu. Tidak hanya di stadion, para pendukung timnas juga menumpahkan kekesalan mereka di media sosial. Mulai dari menuding penampilan mantan suami Krisdayanti itu merusak suasana, sampai dibilang lagu yang dibawakan nggak nyambung sama momen sakral timnas tersebut. Bahkan di salah satu platform medsos lain, nama Anang menjadi trending topik lantaran kejadian tadi malam, tepat di atas tagar ngerusak. Namun rusaknya momen kebanggaan itu langsung terobati dengan kompaknya para pendukung timnas di stadion yang langsung menyanyikan lagu Tanah Airku. Para pemain timnas pun menyambutnya dengan berdiri saling rangkulan di pinggir lapangan untuk ikut bernyanyi bersama. Nah, momen kayak gini loh yang dipengenin timnas dan pendukungnya, Mas Anang. Paham yo? Tidak hanya soal Anang Ashanty nih, warganet juga menyoroti kondisi lapangan Stadion GBK yang dinilai cukup memalukan. Kondisi rumput bolong-bolong hingga membuat selebrasi pemain timnas gagal dan dinilai netizen ini tidak layak. Timnas Indonesia berhasil memastikan satu tempat di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu dipastikan usai Timnas Garuda berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Filipina di matchday terakhir ronde kedua. Laga sendiri berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa malam. Namun, di balik suksesnya Indonesia kali ini, ada kondisi Stadion Gelora Bung Karno yang nampaknya masih jauh dari kelas dunia. Warganet pun menyoroti kondisi rumput yang terlihat bolong-bolong.
Bahkan kondisi rumput yang tidak mulus itu semakin tampak ketika pencetak gol pertama Tom Haye melakukan selebrasi. Saat akan meluncur dengan lututnya atau knee slide, pemain 29 tahun asal Belanda itu sempat terjungkal hingga akhirnya mendarat dengan posisi tengkurap. Bahkan kondisi lapangan GBK yang kerap dipakai konser musik itu juga mendapat tanggapan dari pelatih timnas Shin Tae-yong. Ya seperti apa yang kita lihat, memang kondisi rumput kurang baik. Ya coach berharap semoga di lapangan bola tidak diadakan konser lagi, tetapi lebih banyak pertandingan bola. Keprihatinan atas prestasi timnas ke depan pun muncul jika melihat kondisi lapangan pertandingan tidak sesuai standar internasional. Pasalnya, menurut netizen, pemain kelas dunia pun akan menurun kualitas performanya jika tidak didukung kondisi lapangan yang mumpuni. Bahkan pihak panitia dianggap abai perihal lapangan dan hanya mementingkan keuntungan berlebih dari animo pendukung timnas yang berbondong-bondong datang ke Stadion GBK. Padahal kondisi lapangan dengan rumput seperti yang tampak pada pertandingan tadi malam jelas belum layak untuk menunjang timnas, baik mulai dari sesi latihan hingga pertandingan di masa yang akan datang. Kembali di Lensa Indonesia Pagi, sahabat RTV, polisi akhirnya menangkap pelaku pemerasan dan pengancaman terhadap YouTuber dan selebgram Ria Ricis di rumahnya di Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan sejauh ini, motif pelaku memeras Ria Ricis sebesar 300 juta rupiah adalah karena persoalan ekonomi pelaku. Sejumlah aparat Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Senin malam. Dalam penggerebekan itu, aparat Subdit Siber menangkap seorang pria berinisial AP yang tak lain adalah pelaku pengancaman dan pemerasan terhadap selebgram Ria Yunita alias Ria Ricis. Tak bisa berkutik, pelaku berusia 29 tahun itu menyerah dan langsung dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan sementara, penyidik mendapati motif pengancaman dan pemerasan yang dilakukan AP terhadap Ria Ricis adalah kebutuhan ekonomi. Namun penyidik masih mempelajari modus operandi pelaku yang dengan sengaja meretas dokumen pribadi Ria untuk melakukan kejahatan. Sementara ini motifnya adalah ekonomi. Motifnya adalah ekonomi, di mana untuk tersangka AP ini modus operandi yang dilakukan adalah melakukan akses ilegal, ya, meretas sistem elektronik yang berisi informasi ataupun dokumen elektronik pribadi milik pelapor atau dalam hal ini adalah korbannya sendiri. Sebelumnya sang pelapor, Ria Ricis, mendatangi Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan seputar pelaporan yang dilakukannya karena dinilai merugikan dirinya dan banyak pihak. Ria mengakui pengancaman tersebut terjadi selama 5 hari terakhir. Dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya. Dan bukan ke saya aja, tapi ada di beberapa pihak, kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Selama 5 hari terakhir. Dan melalui laporan Ria Ricis 7 Juni lalu, Polda Metro Jaya mengungkapkan pelaku memeras korban dengan meminta uang 300 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dalam Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Jakarta, Ajiat Moko, RTV. Kita ke informasi lainnya, tak pernah muncul ayah Eki Ibtu Rudiana tiba-tiba meminta Hotman Paris untuk menjadi kuasa hukumnya. Permintaan tersebut pun ditolak oleh Hotman. Apa alasannya? Berikut liputannya. Video ini menjadi satu-satunya sarana Ibtu Rudiana, ayah Eki, saat menanggapi spekulasi publik tentang kasus pembunuhan anaknya dan kekasihnya Vina.
pada tahun 2016 silam. Selebihnya, Rudiana lebih memilih bungkam di tengah ramainya informasi liar tentang kasus ini. Bahkan ia juga tidak menanggapi ajakan kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, untuk bekerja sama mengungkap kasus ini. Namun, belakangan Rudiana justru meminta bantuan Hotman Paris untuk menjadi kuasa hukumnya. Permintaan tersebut pun lantas ditolak oleh Hotman. Menurut Hotman, sikap Rudiana yang awalnya tidak merespon, lalu berubah meminta bantuan hukum, justru semakin menimbulkan pertanyaan, apa yang membuat Rudiana berubah pikiran? Dan akhirnya kami dari tim hukum Nainora menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini, kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Dan itu tidak mungkin. Sejak kasus ini kembali terkuak setelah 8 tahun berlalu, banyak kejanggalan yang menjadi sorotan publik. Salah satunya penangkapan para pelaku yang dinilai tidak sesuai prosedur, karena langsung dilakukan oleh Rudiana yang saat itu menjabat sebagai kanit narkoba. Identitas para pelaku juga didapat dari 2 informan Rudiana yang tak pernah dihadirkan dalam persidangan. Mungkinkah ada fakta sebenarnya yang disembunyikan Rudiana? Dari Jakarta, Iyas Aprilia, Ricky Rusdiana, RTV. Meski telah menetapkan 4 tersangka, polisi belum berhasil menangkap seorang selebgram yang diduga memprovokasi warga dalam kasus pengeroyokan pemilik rental mobil hingga tewas di Desa Sumbersoko, Pati, Jawa Tengah. Kira-kira apa kendalanya? Berikut ulasannya. Kasus main hakim sendiri yang dilakukan warga desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah yang menewaskan seorang pemilik rental mobil asal Jakarta berbuntut panjang. Polisi kembali menangkap seorang tersangka baru berinisial M, warga desa Tompe Gunung, Kecamatan Sukolilo. Kapolresta Pati, Kombes Andika Bayu Aditama mengungkapkan, M berperan menganiaya secara brutal salah satu korban yang berinisial SH hingga kritis. Dengan penangkapan ini, jumlah tersangka bertambah menjadi 4 orang. Sebelumnya polisi telah menangkap EN, BC, dan AG. Keempat tersangka memiliki peran yang berbeda, mulai dari menghadang mobil yang digunakan korban bersama 3 rekannya, hingga memukul, menginjak, dan melindas korban dengan sepeda motor. Atas perkara tersebut, keempat tersangka dijerat pasal tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selain itu, polisi juga masih memburu seorang selebgram bernama Teyeng Wakatobi setelah videonya viral dan ramai disebut sebagai provokator pengeroyokan. Ia diketahui memiliki puluhan ribu pengikut di media sosial dengan konten otomotif dan video lucu. Namun, akun media sosialnya pun mendadak hilang setelah ujarannya yang provokatif viral dan diserang warganet. Apakah selebgram ini segera ditangkap dan akan ditetapkan sebagai tersangka? Dari Pati, Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV. Keinformasi lainnya, penerimaan PPDB Provinsi DKI Jakarta tahap pertama memasuki hari terakhir. Namun masih banyak orang tua calon siswa yang merasa kesulitan mendaftarkan buah hati mereka ke sekolah pilihannya. Para orang tua ini mendatangi posko pelayanan PPDB untuk menyelesaikan beberapa masalah, terutama masalah yang berhubungan dengan data kependudukan. Refli terlihat bingung saat mendatangi posko pelayanan PPDB di SMA 70 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa siang. Ia merasa tidak paham tentang tata cara pendaftaran siswa baru di jenjang SMA dari jalur prestasi. Panitia penerimaan peserta didik baru yang berjaga di posko langsung melayani dan menjelaskan strategi pemilihan sekolah, termasuk menilai sekolah yang sesuai dengan nilai akhir calon siswa. Semua informasi dan bantuan ini disambut antusias oleh Refli. Iya, aku dibantu secara pendaftaran dan yang sebenarnya aku nggak ngerti apa-apa gitu, jadi kebantulah buat aku. Sama cari informasi mungkin sekolahnya kemana? Iya, dan dari nilai-nilainya juga dibanding-bandingin gitu. Refli menjadi salah satu dari puluhan orang tua siswa yang mendatangi posko pelayanan PPDB.
Salah satu yang menjadi masalah bagi orang tua calon siswa pada tahun ajaran ini adalah pemutakhiran data penduduk DKI Jakarta. Adanya perbedaan data baru dan data lama membuat banyak orang tua calon siswa kesulitan mendaftar PPDB. Dari kakaknya yang sulitnya di situ aja, karena itu kan mereka masih berpatokan kakak yang lama. Nah, sementara kakak yang baru dari pemerintah ini kan harus dikeluarkan gitu. Jadi kita nggak bisa pakai untuk di online ini gitu. Pengaruhnya di situ, di akunnya sulitnya. Kehadiran posko pelayanan PPDB bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara online. Sebenarnya pelaksanaan PPDB kan semuanya online, tetapi ketika ada permasalahan, ada kesulitan, kami melayani secara luring. Seperti halnya Mbak bisa saksikan, ini adalah yang hadir ketika secara daring dia mengalami kesulitan, kami bantu untuk mengarahkan dan memberikan guides atau panduan seperti apa yang harus dilakukan, seperti itu. Pelaksanaan PPDB DKI Jakarta tahap pertama akan berakhir hari Rabu ini. Dan tahap kedua akan berlangsung tanggal 24 dan 25 Juni mendatang. Dari Jakarta, Hana Bajaber, Ulfah Azhar, RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Doni Hermatra. Dan juga saya Tasya Syarif. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya, sahabat RTV. Selamat pagi dan sampai jumpa.